Oke teman-teman, pada saat ini kita akan mempelajari tentang garis lurus. Simak videonya ya. Kami dari kelompok 3 PD Mangga Baru sebagai editor dan Darah Hadir Muhammad. Yang kedua yaitu Tasya, yang keempat ada Aulia, yang kelima adalah Safari, yang keenam adalah Jadika, dan yang ketujuh adalah Kedi Guna. Gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak manakala kedua benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Gerak lurus adalah gerak yang lintasnya lurus dan umumnya tidak beraturan. Contoh gambar gerak lurus. Laju kereta api pada lintasnya lurus merupakan contoh gambar gerak lurus. Gerak adalah besaran skala, yaitu besaran nilai yang menyatakan suatu perpindahan tetapi tanpa arah. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu besaran nilai yang menyatakan suatu perpindahan tetapi dengan arah. Jarak dan perpindahan. Jarak A ke B, B ke C, perpindahan sama dengan A kurang C. Jarak dan perpindahan delta S sama dengan SB kurang SA, di mana delta S sama dengan perpindahan, SB adalah koordinat titik B, SA adalah koordinat titik B. Contoh soal jarak dan perpindahan. Seorang berjalan dari arah timur ke barat sejauh 10 meter, kemudian dia berbalik ke arah timur sejauh 5 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan orang tersebut. Jawab, jarak 10 meter ditambah 5 meter sama dengan 15 meter. Perpindahan arah barat atau dengan simbol plus, dan arah timur simbol dengan minus. 10 meter kurang 5 meter sama dengan 5 meter. Jadi jarak yang ditempuh orang tersebut adalah 15 meter, sedangkan perpindahannya adalah 5 meter. Contoh sehari-hari jarak dan perpindahan. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Pengertian kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan rata-rata merupakan perpindahan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Kelajuan rata-rata. Rumus kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dengan jarak tempuh dalam kurun waktu tertentu. Kecepatan rata-rata. Rumus kelajuan kecepatan rata. Kelajuan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu tempuh. Contoh soal dan pembahasan kecepatan dan kelajuan rata-rata. Seorang atlet berlari selama 60 sekon dan menempuh jarak 60 meter. Ia kemudian berbalik arah dan menempuh jarak 20 meter sama 20 sekon. Kelajuan dan kecepatan atlet tersebut secara berturut-turut adalah berdasarkan keterangan diberikan pada soal di bawah informasi yang masih berikan waktu yaitu bersama T1 sama dengan 60 S, jarak tempuh pertama S1 sama dengan 60 meter, jarak waktu kedua T2 sama dengan 20 S, jarak tempuh kedua 20 meter, waktu tempuh total T sama dengan 60 tambah 20 sama dengan 80, jarak waktu total 60 tambah 20 sama dengan 80 meter. Perpindahan atau selisih jarak tempuh delta S sama dengan 60 kurang 20 sama dengan 40 meter. Menghitung kelajuan rata-rata. Kelajuan sama dengan S per T. Kelajuan sama dengan 80 per 80. Kelajuan sama dengan 1 meter per sekon. Menghitung kecepatan rata-rata. Kecepatan sama dengan delta S per T. Kecepatan sama dengan 40 per 80. Kecepatan adalah 0,5 meter per sekon. Jadi kelajuan dan kecepatan secara berturut adalah 1 meter per sekon dan 0,5 meter per sekon. Untuk kelajuan dan kecepatan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari, kecepatan pada saat berlari, kelajuan pada hanya 10 meter, dan mengukur kelajuan pada kendaraan. Kecepatan saat dapat diartikan sebagai kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanannya, atau kecepatan saat adalah suatu kecepatan benda yang bergerak pada titik waktu tertentu. Jika benda memiliki kecepatan seragam, maka kecepatan saat mungkin sama dengan kecepatan standarnya. Ini adalah grafik kecepatan saat. Kecepatan saat atau v saat. V saat adalah sama dengan lim delta T sub lebih besar dari 0 delta X per delta T. Keterangan X sama dengan posisi per jarak, T sama dengan waktu. Kecepatan saat adalah contoh soalnya, sebuah titik mengalami gerak dengan persamaan X sama dengan 10 tambah 2T. Kecepatan suatu waktu titik tersebut pada saat T sama dengan 2 sekon adalah yang pertama. Yang langkah pertama kita mencari adalah menentukan kecepatan persamaan atau turunan pertama persamaan posisi. Vt sama dengan X aksen kali T. Vt sama dengan 2 kali 2T. Vt sama dengan 4T. Jadi kecepatan titik suatu waktu T sama dengan 2 sekon adalah V2 sama dengan 4 kali 8 sama dengan 8 meter per sekon. Gerak vertikal. Pengertian gerak vertikal. Sesuai dengan namanya, gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang arahnya tegak lurus. Ada dua jenis gerak vertikal berdasarkan arah lemparan benda, yaitu gerak vertikal atas
gerak vertikal bawah, gerak jatuh bebas. Ciri gerak vertikal ke atas. Suatu benda dikatakan bergerak vertikal ke atas jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin menurun. Kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Benda mengalami perambatan atau A sama dengan minus G. Ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Suatu benda dikatakan bergerak vertikal ke atas jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. 2. Benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. 3. Kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin menurun. 4. Kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. 5. Benda mengalami perambatan A sama dengan minus G. Keterangan. H sama dengan ketinggian benda M. T sama dengan waktu tempuh atau S. G percepatan gravitasi atau M per S kuadrat. FO sama dengan kecepatan awal benda atau M per S. FT kecepatan benda saat T sekon. Contoh soal vertikal atas. Andi melempar bola kalju kecepatan 12 meter per sekon. Kenyataan A. Waktu yang dicapai bola mencapai ketinggian maksimum. B. Berapa ketinggian yang dicapai oleh bola. Diketahui V 0,12 meter per sekon. G sama 10 meter per sekon kuadrat. A. T max adalah final bagi G. Tulisan T max sama 12 bagi 10 sama dengan 1,2 sekon. Jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimal 1,2 sekon. B, Y adalah sama dengan final sama setengah T kuadrat. Y sama dengan 12 kali 1,2 kurang setengah kali 10 kali 1,22. Y sama dengan 14,4 kurang 7,2. Y sama dengan 7,2 meter. Jadi ketinggian mencapai benda adalah 7,2 meter. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah atau vertikal adalah gerak lurus bergerak dalam arah vertikal ke atas ke bawah dengan kecepatan awal tertentu serta mengalami kecepatan gravitasi atas asal dengan G. Poin penting yang harus kalian ingat adalah proses gerak vertikal ke bawah adalah kecepatan yang berbeda dengan posisi kecepatan secara T akan lebih besar dari kecepatan awal yang punya selama benda belum menyentuh tanah pada gerak vertikal ke bawah pada gerak vertikal lainnya. Gerak vertikal dan gerak vertikal ke atas melihat kecepatan benda selalu berharga negatif karena arahnya ke bawah. Berikut adalah rumus gerak vertikal ke bawah. Ciri-ciri gerak vertikal ke bawah. 1. Benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. 2. Lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. 3. Perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. 4. Memiliki kecepatan rata-rata sama dengan V0 tidak sama dengan 0. 5. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi atau A sama dengan G. Contoh soal. Sebuah benda dilemparkan dari sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Benda tersebut tiba-tiba di tanah pada selang waktu 5 sekon atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan yang diberikan pada benda tersebut. Penyelesaiannya. H sama dengan 20 meter, T sama dengan 5 sekon. Dengan menggunakan persamaan 6 diperoleh H sama dengan V0 T tambah setengah G kali T kuadrat. V0 sama dengan H kurang setengah GT 2 kali per T. V0 sama dengan 20 dikurang setengah kali 10 kali 52 per 5. V0 sama dengan 20 kurang 125 per 5. V0 sama dengan 21 meter per sekon. Jadi kecepatan yang diberikan pada benda adalah min 20 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif menyatakan bahwa kecepatan bergerak ke bawah. Kecepatan merupakan besaran vektor dari jadi selain memiliki nilai juga memiliki arah. Contoh gerak vertikal ke atas dalam kehidupan sehari. 1. Bola yang dilempar ke atas. 2. Bermain bola tinggi 1 3. Tendangan bola ke seorang dipukul mental di atas. Contoh lain sebuah kotak kecil dilemparkan dari sebuah bangunan dengan tinggi 80 meter dan kecepatan awal 10 meter per sekon. 2. Seorang anak melempar batu ke sebuah
mana menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Gerak peluru. Gerak parabola juga dikenal sebagai gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat dilihat pada gerakan bola saat dilempar. Gerakan pada peluru dari yang ditembakkan, gerakan yang benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seorang yang maju. Keterangan Vx sama dengan kecepatan pada sumbu x atau m per s. V0x sama dengan kecepatan awal pada sumbu x atau m per s. V0 sama dengan kecepatan awal m atau m per s. V0 sama dengan kecepatan awal atau m per s. Delta sama dengan sudut elevasi atau kuadrat. X sama dengan kedudukan benda pada sumbu x atau m. T sama dengan waktu tempuh atau s. Rumus resultan kecepatan. Ft sama dengan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat, sehingga tan delta sama dengan Vy per Vx. Keterangan Vt sama dengan kecepatan total atau m per s. Vx sama dengan kecepatan pada sumbu x atau m per s. Vy kecepatan pada sumbu y atau m per s. Delta sama dengan sudut elevasi atau kuadrat. Contoh soal gerak peluru atau gerak parabola. 1. Jika bola basket dilempar dengan sudut elevasi 30 terhadap bidang horizontal dengan kecepatan 20 m per s, berapakah besar kecepatan awal benda dalam arah sumbu x? A. 10 m per s, B. 20 m per s, C. 10 akar 3 m per s, D. 2 m per s. V0x sama dengan V kuadrat cos delta. V0x sama dengan 20 cos 30 kuadrat. V0x sama dengan 20 1 per 2 akar 3. V0x sama dengan 10 akar 3 m per s. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau horizontal, atau bisa disebut dengan sumbu x. Contoh 1. Gerak bola tenis ketika melambung akibat dorongan dari raket tenis. 2. Gerak bola basket yang masuk ke ring. 3. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu x atau horizontal. Contoh dari gerak parabola jenis ini ialah 1. Bom yang dijatuhkan dari pesawat serta benda dilempar dari atas ke bawah jurang. Contoh soal gerak peluru atau gerak parabola. 1. Contoh gerak parabola dalam bahasa Arab. 1. Gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi atau biasa disebut dengan sumbu x. 2. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu x atau horizontal. Jadi segera lulus 1 gerak lurus.
km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan. Kecepatan beta tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita perlu menggunakan rumus kecepatan GLB yang sudah kita temui tadi, yaitu V sama dengan S per T. Nah, kita tinggal masukkan saja jarak tempuh atau sekon dan membagi dengan Vt sama V0 tambah A kali T, S0 dengan V kali 0 kali T tambah 1 per 2 kali A kali T kuadrat bersama V adalah kecepatan meter per sekon, V adalah kecepatan awal meter per sekon, V adalah kecepatan akhir, A adalah kecepatan meter per sekon. Soal 2 pola molekul dalam keadaan diam adalah tertentu. Berarti kita pakai rumus IPA. V8 sama dengan V0 tambah A kali T. V8 sama dengan 0 tambah 4 kali 8. V8 sama dengan